Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kembali muncul nih beberapa perdebatan di kalangan para warganet teman-teman terkait sosok Nikita Mirzani yang bisa menggunakan handphone ya di lapas tersebut teman-teman. Terlebih Nikita Mirzani sampai bisa live di TikTok teman-teman. Hal tersebut dikarenakan bantuan dari salah satu pendukung Nikita Mirzani, Komal ya teman-teman ya. Namun hal ini tentu saja menjadi perdebatan dan tak banyak juga yang berspekulasi bahwa Nikita Mirzani membayar beberapa oknum-oknum di lapas teman-teman. Apakah benar demikian? Mari kita simak video berikut ini teman-teman. Mantan napi Polda Jateng ngaku sewa HP 150.000 per jam. Dan katanya juga ada biaya keluar sel 25.000 cari angin biar seger. Terus kalau sewa HP jam 4 sore itu 150.000. Kalau sewa HP malam jam 1 sampai jam 6 itu 350.000. Dan rata-rata pendapatan petugas di situ 5 juta per hari kata si napi ini. Wow, Pak Kapolri gimana ini Pak Kapolri? Apakah betul? Apakah benar? Waduh, ini termasuk objek ya, bisnis ya, usaha ya. Gimana nih, harus diselidiki nih, apakah hoax, apakah benar? Kalau menurut kalian sahabat-sahabat mulut netizen gimana? Ini hoax ya atau ini benar? Mungkin ada yang pernah dipenjara nih, bisa bocorkan di sini, bisa komen di sini yang pernah dipenjara. Memang bayaran petugas itu murah ya? Kok sampai harus cari sampingan seperti ini ya? Pak Prabowo, tolong naikkan gaji para petugas ya, agar tidak lagi cari sampingan ngobyek sewa-sewa kamar. Kira-kira itu masuk kantong pribadi apa masuk kas BUMN? BUMN apa masuk kas APBN? Komen ya, komen lucu. Tapi kalau menurut saya ini bohong, ini bohong. Ini kayaknya napinya yang sengaja membuat berita yang tidak baik ya. Ini napinya ini nggak bener, ini menjelekkan institusi nih napinya. Nggak boleh bohong napi ya. Dan lebih lanjut teman-teman, ada juga nih tanggapan dari salah satu pegawai lapas sendiri ya. Dari salah satu pegawai lapas sendiri terkait penggunaan HP salah satu tahanan di lapas teman-teman. Kok bisa sih para tahanan-tahanan di lapas ini menggunakan HP? Nah, ini ada salah satu pegawai lapas memberikan tanggapannya teman-teman. Mari kita simak videonya. Kenapa kebanyakan penipu itu orang lapas, Pak? Dan kenapa di lapas bisa menggunakan handphone? Oke, akan saya jawab ya. Jadi di pasal 26 huruf I Permenkumham 8/2024 yang melarang narapidana dan tahanan membawa atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik. Dengan pengaturan di atas jelas bahwa setiap narapidana tidak diperkenankan untuk membawa dan menggunakan telepon genggam atau handphone. Jadi kalau di lapas ada yang menggunakan handphone, berarti itu ulah oknum petugas lapas yang mengizinkan para napi untuk menggunakan handphone. Ya, ingat, hanya oknum, tidak semua. Dan saya yakin pasti itu ada pungli, ya enggak? Jadi buat teman-teman petugas lapas, sudahlah hentikan yang namanya memberikan handphone kepada para narapidana, karena mereka bisa menggunakan handphone itu untuk menipu seseorang. Ya, oke. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam presisi. Nah itu ya teman-teman ya, tanggapan dari salah satu warganet dan pegawai lapas terkait para tahanan yang sebenarnya ya dilarang untuk menggunakan handphone. Lantas mengapa Nikita Mirzani kok bisa menggunakan handphone sampai video call dan video callnya tersebut di-up dalam live TikTok teman-teman. Hal tersebut dijawab langsung oleh salah satu pendukung Nikita Mirzani, Koko Hiroshima teman-teman, yang menjelaskan alasan dibalik mengapa Nikita Mirzani bisa menggunakan handphone teman-teman. Mari kita simak videonya. Nikita Mirzani kok bisa video call? Nikita Mirzani pasti nyuap rutan Pondok Bambu. Kalian menyebarkan gosip fitnaan bahwa Nikita Mirzani itu dijambak, diludahi, minjem jaket. Nikita Mirzani klarifikasi, kok kalian kayak cacing kepanasan? Kok bisa sih Nikita Mirzani itu video call? Ya bisa lah, orang di wartel.
Di wartel dia video call, makanya kalau ada video itu nyimak. Jangan itu dikit-dikit itu iri aja, dikit-dikit itu perasaan yang busuk aja, pikiran yang busuk aja. Sekarang begini, Mambel, itu diam. Mambel nggak bisa menelpon Nikita Mirzani. Yang bisa menelpon Mambel itu Nikita Mirzani pas ada di roomku. Dan yang menyiarkan di roomku itu Mambel. Tapi Nikita Mirzani itu video call melalui wartel. Sekali lagi wartelnya Rutan Pondok Bambu. Bukan Nikita Mirzani itu naik ke Komal. Paham ya? Atau jangan pura-pura nggak paham ya. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Nah itu ya teman-teman ya penjelasan dari Koko Hirocimot terkait alasan ya mengapa Nikita Mirzani bisa melakukan video call dan video callnya tersebut di-up dalam live TikTok teman-teman. Dan lebih lanjut ada juga nih penjelasan dari adik Nikita Mirzani teman-teman. Di mana Lintang menjelaskan alasan mengapa Nikita Mirzani bisa melakukan video call teman-teman. Mari kita simak videonya. Nih buat nelpon di sono ada. Lu pikir kalau udah di dalam diem aja gitu, kalau orang bisa ngapa-ngapain. Nah kagak juga. Sok tuh. Entah mau ikut. Enggak. Gue lagi lipe. Mana ya? Ada telepon umum, ada. Lupa. Berarti kamu mau pakai? Karena suruh ya. Jadi kayak Hukuman bagi napi yang kedapatan menggunakan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapas Rutan merupakan tempat bagi narapidana menjalankan hukuman berupa kehilangan kemerdekaan bergerak, sehingga sedikit banyak ada perbedaan dibandingkan ketika mereka hidup di luar lapas. Contohnya ialah menggunakan alat komunikasi seperti HP. Aturan tentang larangan penggunaan HP dapat dilihat pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, yakni di Pasal 4 huruf J, yang intinya napi dilarang menggunakan alat elektronik seperti HP, laptop, kamera, pager, dan sejenisnya. Lalu bagaimana ketika napi kedapatan menggunakan HP di dalam lapas? Apakah mereka akan disiksa oleh petugas? Masih di Permenkumham nomor 6 tahun 2013, tepatnya di pasal 9 ayat 4, napi yang membawa HP ataupun barang elektronik yang telah disebutkan masuk dalam kategori pelanggaran berat. Dan hukumannya ialah disel dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang lagi selama 6 hari. Selain itu, mereka akan dicatat di dalam register F, yang artinya mereka tidak akan mendapatkan remisi dan hak integrasi lainnya seperti pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Mereka baru akan mendapatkan remisi pada tahun berikutnya dan telah menjalani 6 bulan berkelakuan baik. Sedangkan untuk pembebasan bersyarat, mereka harus berkelakuan baik selama 9 bulan. Jadi, misalkan napi di dalam sel pengasingan sampai tanggal 1 bulan 1 2023, maka 9 bulan kemudian atau di tanggal 28 bulan 9 2023, mereka baru bisa memperoleh pembebasan bersyarat. Lalu bagaimana nasib HP-nya? Apakah akan dijual di Shopee? Sayangnya tidak, HP tersebut akan langsung dihancurkan atau dimusnahkan. Bahkan ada pula yang dipajang sebagai pengingat bagi napi lain dan sebagai bukti jika HP mereka tidak bisa dibeli di Shopee. Semoga bermanfaat. Follow untuk info penjara lainnya. NM jadi bebas nggak kakak? Ya doain aja saya tanggal 28 ini mudah-mudahan dengan kalau aku sih dengan adanya terbukti adanya jebakan ini, karena makin lama kan makin terbukti ada jebakan ya. Kalau menurut aku sih kalau udah terbukti adanya jebakan, jadi apalagi yang mau diiniin? Kalau memang semua sudah diatur, sudah dikondisikan. Kalau sudah diatur kan sudah dikondisikan, ya nggak bisa, harusnya nggak bisa, karena ternyata memang sudah dikondisikan untuk dimasuk dalam perangkap gitu loh. Kalau jebakan itu kan berarti perangkap ya. Kalau bahasanya aku menjebak itu berarti ada perangkap di situ. Dan kalau sudah masuk dalam perangkap itu berarti semua apapun yang dituduhkan itu sebenarnya batal gitu, karena itu ternyata sudah rekayasa kan, jatuhnya begitu kan. Betul nggak? Tapi nggak tahu deh gue. Kalau ahli-ahli hukum nggak ngerti deh. Kalau buzzer ya terserah gue ngomong, kan gue ngomongnya dengan logikanya gitu. Ini orang awet muda zamannya saya kecil. Ini orang udah jadi penyanyi dangdut. Iya sayang, harus sehat, harus tetap semangat, harus tetap berhadapan sama kalian. Jadi jiwa kita tak muda. Di bidang cakepnya awet, makasih Sada.
batal digantikan sama kamu masuk penjara, mau? Kamu aja yang masuk ya. Kamu yang masuk penjara, oke? Bebas ya bebas, kagak ada diganti-gantikan atau digantikan sama RG, mau? Itu bisa. Kalau digantikan sama gue jauh banget. Dari mana gue? Kalau dijatuhkan sama RG atau dijatuhkan sama Markus, bisa. Niki keluar, RG masuk atau Niki keluar, Markus masuk, itu masih logika gue masih nyambung karena di situ mereka ada dalam lingkungan situ. Nah kalau gue kan mendukung dari hati. Panas ya dengan ngomongan gue, syukurin. Panas ya panas, iya. Betul sekali Bun, betul. Kok enak aja bilang digantiin sama gue. Logika lu di mana? Gue kalau Niki keluar gue mau tumpengan. Kalau gue mau tumpengan kalau Niki keluar. Dari mana ceritanya? Emang lu kira negara ini negara hukum? Jelas. Sembarangan lu menggantikan. Nah itu teman-teman ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat beberapa updatean terbaru mengenai kasus Nikita Mirzani? Apakah kalian masih berpendapat bahwa Nikita Mirzani membayar salah satu oknum penjaga lapas untuk melakukan video call atau malah sebaliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman.